Jadi nanti Bapak Ibu yang sudah mensubmit di tugas 3 ini, nanti Bapak Ibu bisa cek setelah kita tweet pada malam hari ini. Nah, untuk itu kita akan coba membahas satu persatu. Terlebih dulu jurnal yang telah saya submit. Nah, kita mulai dari Pak, siapa yang hadir ya? Tunggu sebentar Bapak. Siapa yang mau duluan ini ya kira-kira? Wih, kok keluar lagi orang? Siapa yang mau duluan ini? Bapak tuh. Bapak Piranda Mizan ada? Bapak Miranda Mizan ada? Nggak ada ya? Kita lewatkan dulu. Terus kemudian Nabila Risma Putri. Nabila Risma Putri ada? Nggak ada juga. Terus kemudian Satria Bimantara. Wah, ini dia, ada tadi Bapak. Bapak Satria Bimantara. Bapak Satria, oke. Kapan bisa buka camp biar kita bahas terkait draft jurnal yang telah disubmit. Oke, kita lewati dulu ya. Pak Bimantara mungkin ada keperluan. Alisa Rahmi Humaira. Hadir, Pak. Oke, kita dari Ibu dulu, Ibu ya. Boleh, Pak. Oke, sebentar saya buka dulu. Nabila, siapa tadi namanya? Siapa tadi nama Ibu? Alisa, Pak. Oke, siap. Oke. Oke, nah. Saya share dulu screen-nya, share Windows. Kok nggak ada? Oke. Sebentar Ibu, stop. Share. Oke. Ibu Alisa, ini saya sudah beberapa perbaikan yang saya buat dari Ibu. Nanti filenya bisa Ibu ambil di formulir di file, lampiran file ya, di bawah. Nah, dari punya Ibu ini, nggak muncul ya. Oke, ada rupanya. Perbaikannya ini perbaikan mirror Ibu ya, jadi nggak perlu khawatir. Cuman yang mau saya berikan ke Ibu, kita kan di dalam penelitian atau di dalam bab pendahuluan, itu kan kita sudah mencantumkan yang namanya ini, bagaimana, nah seperti ini kan? Iya, Pak. Oke, bagaimana? Jadi kan tunggu sebentar. Sekalian saya perbaikin ya. Oke. Ini dari pendahuluan Ibu ada dua pembahasan atau yang akan kita bahas nantinya. Nah, jadi biasanya ini sudah nggak dipakai lagi Ibu. Yang ini masukkan aja ke pendahuluan. Tapi misalnya kalau Ibu hapus, dia biasanya bentuknya seperti ini saja. Nah, sudah. Ini berarti sudah clear bab pendahuluan Ibu. Tidak usah Ibu. Nggak apa-apa ya, Pak?
Apanya? Untuk akhirnya dengan rumusan masalah aja udah cukup gitu ya. Sudah, memang terakhir ini kebanyakan ibu mungkin kan pada saat membuka jurnal kan banyak yang ibu lihat jurnal kan. Kan terakhir kan kita kan permasalahan kan, ada pun yang menjadi permasalahan ini gitu kan. Iya Pak. Nah, kita itu aja, jadi nggak usah kita tambah-tambah lagi pun. Page yang punya ibu udah 16, jadi nggak perlu banyak lagi halaman. Cukup seperti itu, jadi nggak perlu kita perlu banyak-banyak seperti sampai 20, nggak perlu. Seperti karena ini ibu udah 16. Nah, yang kemudian, ini sudah saya tambahi di punya ibu. Sebenarnya di dalam hasil dan pembahasan ini sama atau sesuai dengan permasalahan di latar belakang, makanya sudah saya pindah. Hanya ini gini fenomena. Nah, paham Bu ya? Paham Pak. Nah ini ya, jadi yang kita bahas dari hasil pembahasan itu adalah permasalahan yang ada di latar belakang, bukan yang lain. Kalau yang tadi, ketika saya lihat dari e-learning, ibu nggak membuat seperti ini modelnya. Iya. Seperti itu. Jadi nanti kan ini satu, terus kemudian ini contoh saya buat. Ketentuan hukum, walaupun saya lihat ada, cuma saya nggak tahu di mana nanti nyambungkannya. Makanya ibu lah nanti buat permasalahan seperti ini. Ini contoh. Nah, B-nya pembahasannya sampai selesai seperti itu Bu ya. Terus kemudian terkait dengan kesimpulan dan saran. Nah, biasanya kesimpulan dan saran ini yang ibu buat itu sesuai dengan apa yang ada di pembahasan. Misalnya di dalam pembahasan itu kan ada dua, dari latar belakang permasalahan ada dua, maka kesimpulannya juga harus ada dua. Seperti itu, kesimpulannya itu harus dua. Ini sebagaimana saya berikan contoh ke ibu ya, ini kan sudah ada ini Bu ya, fenomena layak besi. Nah, apa yang menjadi kesimpulan ibu terkait layak besi di Kota Medan? Itu pertama. Kedua, ibu apa kesimpulan terkait tentang ketentuan hukum pidana Indonesia, khususnya pasal mengatur serta memberikan sanksi terhadap pelaku. Apa kesimpulan ibu yang ibu buat? Seperti itu dia ibu. Paham Bu ya? Nah, makanya saya bilang ini perbaikan minor, bukan yang fatal, cuma hanya perbaikan sedikit. Nah, kalaulah saran itu boleh lebih dari permasalahan, boleh. Karena kan kita kepada masyarakat Kota Medan wajib menjaga lingkungan itu satu. Terus kemudian kepada aparatur kampung untuk selalu aparatur desa atau kota media harus harus responsif terhadap hal-hal pengerusakan. Jadi saran ini yang ibu buat boleh lebih dari dua, boleh saran. Kepada siapa ibu tujukan? Lagipun langsung dia, tidak seperti punya ibu seperti ini. Nah, ini kan bukan saran namanya. Ini terlalu banyak ibu buat. Ini bisa nanti dijadikan permasalahan saja dibuat. Apa yang menjadi temuan ibu di dalam penelitian ibu itu aja. Kalau saran itu dia sebenarnya kesimpulan dan saran itu tidak usah panjang-panjang. Cukup 1 atau 2 paragraf sudah selesai kalau kesimpulan. Tapi kalau saran ibu per poin. Jadi misalnya seperti ini saya buat. Ini per poin dia Bu. Nah, dia per poin. Tapi kalau kesimpulan itu tidak perlu panjang-panjang, dia hanya beberapa paragraf saja, 2 atau 1 paragraf sudah memenuhi syarat untuk memberikan kesimpulan dalam sebuah penelitian Ibu. Seperti itu. Iya Pak. Nah, seterusnya Ibu ada lagi yang mau ditanyakan, cuma itu saja untuk perbaikan agar nanti setelah malam ini Ibu segera upload ke web 3 biar saya ACC bisa nanti upload ke web 4. Kan di
upload ke tugas 3 lagi ya Pak? Benar Ibu, nanti Ibu upload lagi tugas 3, ya kan, nanti setelah saya cek lagi apakah sudah diperbaikin, nanti biar saya ACC agar Ibu bisa lanjutkan lagi ke tugas 4-nya. Oke Ya. Pak, udah paham Pak. Nah, atau gini, gini dulu Bu, maaf, saya juga nggak paham juga di ini. Ibu coba masukkan ke, tapi tugas 3 lah, karena ada nilainya saya lihat di tugas 3. Ibu nanti setelah itu masuk ke tugas 3 lagi, upload, nanti saya perbaikin. Dan jangan lupa berkabar Ibu ya. Ya Pak, baik. Selebih itu Bu, ada lagi yang perlu kita bahas? Atau yang perlu Ibu tanyakan terkait penelitian ini? Pak, untuk yang di bagian hasil dan pembahasan itu langsung masuk ke poin A. Ya, benar. Gitu ya Pak? Ya, sesuai dengan permasalahan kita. Jadi kalau misalnya permasalahan kita ada 3, maka 3 lah yang harus dibahas di bab pembahasan. Ibu kan milih 2, berarti cukup 2 saja. Fenomena dan tindakan dari pasal seperti itu. Dia. Selebihnya udah ada jadi masalah, tinggal itu aja Ibu perbaikin, Ibu rapikan lagi, kemudian Ibu bisa lanjut ke upload lagi ke tugas 3 biar saya ACC langsung nanti minggu depan Ibu upload ke tugas 4. Seperti itu Ibu. Baik Pak, sudah paham Pak. Oke. Jadi nggak ada lagi yang ditanyakan Ibu ya. Sudah Pak, sudah cukup. Oke, tapi jangan keluar dulu Ibu ya, karena kita dipantau nanti ini Ibu. Ya Pak. Oke, siap. Kita ganti lagi orangnya. Siapa lagi ya? Siapa yang mau duluan? Bapak mau tanya, Iya Ibu, Ibu Elvira. Ada apa Ibu? untuk kan Bapak kemarin kan nge-share itu kan skema apa namanya kayak template-template gitu harus margin. Iya betul, iya. Putus Ibu suaranya. Jadi perlu pakai margin nggak sih Pak? Margin perlu lah Ibu. Kalau enggak bagaimana kita membuat penelitian kalau nggak pakai margin, kan lucu buat laporannya. Berarti yang Bapak kasih kemarin itu yang dari UT kan ada kan Iya. pakai tulisannya gitu segala macam, tapi nggak ada marginnya dia pakai ini. Marginnya biasanya kalau marginnya di buku panduannya Ibu. Kalau di situ tidak ada berarti ada di buku panduan 2222. Oh biasanya 2222 ya Pak? Iya. Nah, sebagaimana contoh. Panduan nggak ada. Iya. Saya nyari berapa panduannya gitu. Oh gitu. Panduannya ada Ibu. Di pertemuan ke aktivitas belajar pertama atau kedua. Iya Pak, nanti saya cek lagi. Nggak apa-apa. Nanti kalau memang ini nanti bisa saya kirim juga di grup juga boleh, biar jangan susah-susah kan. Boleh juga, nggak ada masalah. Baik. Untuk Terima ya sama-sama Ibu Elvira, kira-kira penelitian Ibu sudah disubmit atau belum? Kalau yang tugas 3 ini belum Pak, karena belum lengkap semua sih Pak. Dari segi apanya Ibu? Boleh saya tahu biar bisa saya bantu? Pendahuluan kan dari Bapak kan catatannya harus 4 halaman ya. Pendahuluan beserta Maksimal Ibu, maksimal. Oh itu maksimal Pak, minimalnya. Minimal kayak mana ngitungnya ya, kalau minimal Itu tulisannya minimal sih Pak. minimal ya di situ ya. Iya. Tapi- saya baru 2 kan. Tapi bisa 3, nggak ada masalah. Oh. Bisa iya, 3. Di sini kan baru 2, makanya di situ masih harus dikembangin lagi sih Pak. Oh, Kalimatnya. boleh. Tapi kan tinggal, kalau saya sarankan, ambil saja dari jurnal kemudian dikutip tidak langsung atau dirubah bahasanya menjadi bahasa kita. Itu kan bisa untuk apa namanya, menyesuaikan jurnal ke kita seperti itu Ibu Elvira. Iya, saya baru 2 halaman itu pun belum masuk ke mana ke BPOM-nya kan, saya kan tentang kadaluarsa makanan ya Pak. Betul, ya. Jadi baru membahas tentang kadaluarsa makanannya itu apa, terus masalahnya apa. Cuman
masuk ke BPOM dulu, baru nanti ke hasil dan pembahasannya itu. Gitu. Oke. Tapi saya boleh share ke pengalaman saya Ibu dalam menulis, Ibu Elvira. Boleh. Kalau kita, Hah? Berisik kan soalnya misalnya lagi nge-zoom agama juga Pak, jadi agak Enggak nembus Ibu Elvira. KTP juga, jadi sama-sama lagi nge-zoom, jadi maaf ya Pak. Enggak ada masalah Ibu. Ini saya mau share pengalaman saya menulis. Ibu jangan pernah berpikir tulisan Ibu itu bagus atau tidak. Yang penting jika Ibu punya ide, tuliskan saja di situ. Jadi Ibu jangan pernah Kalau menulis tuh agak itu loh Pak, kayak takut salah. jangan, itulah yang menyebabkan Ibu stuck. Tidak maju-maju. Jadi kalau misalnya Ibu punya ide, Ibu tulis saja. Sudah nanti banyak, baru nanti Ibu baca, oh ini nggak cocok. Oh ini kurang, bahasanya lebih bagus dirapikan lagi ya. Seperti itu dia Bu. Tapi kalau Ibu berpikiran seperti itu, nanti Ibu stuck sendiri. Gitu dia Ibu. Baik Pak. Jadi itu saran saya yang bisa beri. Nanti ke depan Ibu Elvira juga, kalau ini aja, aktif chat aja bisa, nanti kalau bisa saya bisa bantu di chat, bisa saya bantu di chat seperti ini, saya kasih cara-caranya biar supaya nanti biar lebih cepat Ibu gitu. Di grup lebih bagus karena Tip pribadi, komunikasi Bapak secara pribadi gitu di satu room gitu, maksudnya satu room chat gitu, boleh nggak sih Pak? boleh lah, kalau ini boleh sekali-sekali boleh, kalau untuk biar supaya membantu amal jariah saya boleh. Iya Pak, saya dari kemarin mau tukar. Teman-teman juga banyak yang ngecat, nggak ada masalah bagi saya. Baik Pak, baik Pak. Yang penting itu tadi intinya, Ibu buat terus, jangan berpikir ini bagus nggak ya, ini jelek nggak ya, itu jangan stuck Ibu, nggak berkembang. Pendahuluan itu kan tulisannya itunya minimal 4. Iya, Jadi harus 4. Ikutin yang ada atau boleh kurang atau gimana Pak? boleh kurang, tapi tidak di situ maksimal lah. Kalau maksimal artinya kan Ini tulisannya minimal ya. iya. Berarti Minimal. usahakan aja 3,5 boleh. Oh, baik Pak. Iya soalnya saya baru 2 gitu. Nggak apa-apa. Mau lanjut ke pembahasannya juga kayak belum deh gitu. Oh. Masih manfaatnya. Ya makanya itu coba aja. Yang penting jangan pernah berpikir tulisannya jelek atau enggak. Dihajar terus. Oh, baik. Nanti dapat sendiri. Kena. Iya. Wah, ini kan web ketiga. Berarti ada sekitar 2 minggu kita udah selesai sebenarnya ini Bu. 2 minggu lagi ya Pak. Iya. Makanya Ibu harus segera itu. Jangan lalai. Baik. Harus memang fokus ke penelitian dulu ini. Biar jangan tertinggal dengan yang lain. Karena yang lain perbaikannya mirror semua. Dari 13 itu ada 7 yang telah memberikan di tugas 3 itu semua mirror. Artinya enggak berat-berat perbaikannya gitu. Jadi ketika malam ini selesai di web, itu sudah bisa sudah bisa disubmit kalau diperbaikin. Tinggal saya ACC masuk ke tugas 4. Artinya kan nggak cepat lagi kan. Iya. Sementara tugas 4 itu sudah dibuka kalau nggak salah di aktivitas belajar 10-11. Benar Bu ya? Iya Pak. Nah makanya itu kan cepat jadi artinya. Ibu harus fokus lah ke penelitiannya biar bisa mengejar ketertinggalan. Oke Bu? Belum Pak. Oke, yang lain bagaimana? Siapa yang mau duluan lagi? Makasih ya Pak. Sama-sama Ibu. Kita siapa lagi ya yang bersedia? Dana. Ini Ibu Dana kalau nggak salah ya. Ada Ibu Dana? Ibu Dana. Siap. Mana? Siap Pak. Oh, Alfian Dana. Oke. Bapak Alfian Dana, saya pikir Ibu tadi. Maaf Bapak ya. Oke. Saya mau coba
tempat Bapak dulu terkait ini juga. Yang punya Bapak ini juga mirror, artinya perbaikannya tidak fatal ya, hanya sedikit saja kurang poles istilahnya. Saya akan share dulu screen biar bisa kita lihat sama-sama. Oke, karir dana terbaru. Sudah nampak Bapak di monitor di layar? Sudah, Pak. Julfa Indiana Alpiramatullah ini siapa Bapak? Iya, itu saya sendiri, Pak. Oh, di sini Alpindana kan agak beda-beda. Iya, saya pakai nama pinggirnya, Pak. Oh gitu dananya, oh ya siap-siap. Biasa. Oke, jadi ini sudah saya cek dan Bapak nanti bisa coba perbaikinya, kemudian nanti coba Bapak upload lagi ke tugas 3, tapi jangan lupa berkabar ke saya biar bisa saya langsung perbaiki ke saya ACC ke tugas 4. Nah, gimana perubahannya itu? Ya ini sebentar Bapak. Oke. Nah, ini juga terkait dengan pembahasan. Karena sebenarnya pembahasan ini Bapak kan sebelumnya sudah menulis apa masalahnya. Seperti ini Pak. Ini kan permasalahan Bapak ya. 1. Bagaimana efektivitas implementasi kebijakan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di lingkungan pesantren Jawa Timur berdasarkan perbandingan antara norma hukum dan praktek lapangan. Itu permasalahan pertama. Yang kedua, ada faktor-faktor apa saja yang secara empiris. Nah, jadi di permasalahan ini sebenarnya sama dengan tadi Ibu siapa yang pertama tadi ya? Ibu Alisa Rami. Nah, Bapak di situ juga kekurangannya. Bapak tidak memberikan dari hasil pembahasan itu tidak mencantumkan permasalahannya yang mau dibahas. Makanya kalau Bapak lihat dari monitor ini sudah saya sedikit perbaikin. Nanti juga ada di lampiran, file lampiran nanti coba Bapak itu aja pakai yang punya saya, nanti tinggal Bapak perbaikin dari mana karena saya nggak tahu. Nah, dia dibuat gini Pak, hasil pembahasan itu 1. Maka kemudian baru dibahas. Nah, baru ini kedua faktornya. Ini contoh Bapak ya, saya ambil aja. Jadi ini yang perlu dibahas dari bab hasil pembahasan itu kan ada 2 dari permasalahan. Makanya Bapak gunakan di hasil dan pembahasan itu 2 permasalahan itu untuk dibahas. Jadi ada permasalahan 1 dan permasalahan 2. Faktornya apa? Bapak buatlah seperti ini. Ini kemudian ini nggak boleh seperti ini Pak. Dia harus rapat dia tulisannya. Seperti ini dia ada. Seperti ini Bapak. Nah, semua seperti itu ini ya. Ini kan nggak boleh ini. Seperti ini. Bapak bisa rapatkan. Terus kemudian ini kan macam-macam hambatan dan penerapan kebijakan ini kan tidak masuk dalam hasil dan pembahasan Bapak dalam latar belakang permasalahan kan? Iya. Ini bisa tidak usah dihapus, tapi masukkan ke dalam sub pembahasan. Jadi udah ada, misalnya gini, misalnya ini sudah ada 2. Kalau memang ini bersini, Bapak bisa buat gini dia. Udah. Dia bisa gitu, tapi dia jadi sub dari pembahasan. Seperti itu Bapak, ya. Cuma itu aja permasalahannya. Cuma kalau dari ini sudah oke, nggak ada jadi masalah. Tinggal perbaikan aja sedikit, sehingga nanti oke semua. Terus kemudian ini tidak boleh jarang seperti ini Bapak. Dia harus rapat. Walaupun dia gini, dia paling tidak dia udah selesai kan. Oke. Kemudian ini garis baru, berarti dia masuk dia seperti itu. Semua begitu. Ini kan mesti jarang-jarang nih. Nanti Bapak bawa, karena Bapak juga sudah 21.
yang menjadi catatan ke Bapak, nanti di tugas 4 kita ada pengecekan Turnitin. Siap. Jadi artinya kita harus memilah juga mana yang kita ambil langsung dan tidak langsung. Karena nanti ketika dalam pengecekan Turnitin, kita wajib di bawah 30 atau 25% plagiatnya. Baru nanti Bapak lulus. Misalnya dari 25 itu Bapak lulus atau di bawahnya. Tapi yang lebih bagusnya plagiatnya itu 20 udah oke. Yang penting jangan di atas 25. Kalau saya tidak salah 30. Tapi lebih amannya itu 20 udah oke. Jadi makanya semakin kita buat banyak halaman juga akan nanti berpengaruh terhadap Turnitin kita. Makanya harus Bapak pilah-pilah lagi biar lebih ini. Saya nggak menyalahkan ini kalau memang hasil penelitian Bapak banyak yang nggak ada persoalan. Maksudnya untuk strateginya untuk biar lebih enak nanti ketika Bapak memasukkan Turnitin. Seperti itu Bapak. Jadi nanti Bapak sesuaikan ini semua yang ada di sini. Nah, oke. Ini saya agak silap nih, kesimpulan dan saran. Kita kan tadi permasalahan itu ada 2 kan Bapak? Iya, siap. Makanya ini perlu, apa kesimpulan pertama? Terkait tentang tadi. Terus kemudian saya pindahkan biar lebih enak memahaminya. Misalnya, ini faktor misalnya. Saya buat ini faktor kedua. Bapak, berarti kesimpulannya Bapak juga harus 2 di kesimpulan. Kesimpulan pertama apa dan kesimpulan kedua. Ini yang Bapak ambilkan. Apa faktornya? Bahwasanya Bapak buat faktor pesantren ini seperti ini. Tidak, kalau kesimpulan itu dia tidak perlu panjang-panjang. Cukup 1 atau 2 paragraf yang sudah mewakili kesimpulan dari pembahasan Bapak. Jadi tidak perlu sampai 2 halaman, 3 halaman, itu tidak belum pernah saya ketemukan kalau dalam jurnal itu kesimpulan itu panjang-panjang sekali. Tidak, dia minimal 2 paragraf yang telah mencakup keseluruhan. Seperti itu Bapak. Terus kemudian nanti apa kesimpulan Bapak? 1 dan 2. Nah, kalau saran, saya sarankan ini Andi udah pakai pertama, udah oke. Buat aja gini Bapak. 1, saran untuk pesantren, perlindungan pesantren agar tidak terjadi kekosongan norma. Nah, ini buat aja sub. Buat aja sub ya. Saran saya kepada pemerintah kan gini kan, kepada pemerintah apa ini? Pemerintah daerah kah? Atau apa? Atau Kementerian Agama. Karena kan pesantren itu berada di Kementerian Agama ya. Kalau di luar pulau, di luar Aceh itu Kementerian Agama. Tapi kalau di Aceh itu namanya ada Badan Dayah. Jadi makanya saran itu harus fokus ya Pak. Kepada siapa yang Bapak sarankan? Jadi kepada pemerintah daerah melalui CEKI misalnya kan. CEKI Kementerian Pendidikan Pesantren. Gitu dia. Gitu dia harus jelas. Perlu menyusun peraturan-peraturan itu ada. Dia kemudian dibuat dia per poinnya. Kalau saran boleh lebih dari 2. Walaupun permasalahan kita 2, kita bisa buat 4. Nggak ada masalah kalau disaran. Tapi dia kalau bisa per poin. Per poin Bapak. Nah oke ya.